Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas kesunahan di Hari Raya Idul Fitri. Sampainya umat Islam di Hari Raya Idul Fitri bukan hanya momen kemenangan setelah menahan diri dari hawa nafsu selama bulan Ramadan, tetapi juga sebuah hari yang mesti disyukuri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan bagi para hamba yang menjalankan ibadah sholat Id di hari tersebut. Di Hari Raya Idul Fitri terdapat sejumlah amalan sunnah yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat dilakukan oleh kaum muslim. Apa saja? Mari kita bahas. Yang disunnahkan di Hari Raya Idul Fitri, berikut ini penjelasannya. 1. Bertakbir di malam hari dan pagi hari Idul Fitri. Disunahkan bertakbir sejak matahari terbenam di akhir bulan Ramadan hingga dimulainya sholat Idul Fitri, baik di masjid, di rumah, di jalan, dan di tempat lainnya. Takbiran Idul Fitri juga dibaca ketika menunggu saat dimulainya sholat Id. 2. Mandi. Waktu disunahkannya mandi yaitu mulai tengah malam sholat Idul Fitri sampai akhir siang hari raya. Waktu utamanya adalah setelah terbit fajar, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Mengenakan wewangian dan pakaian terbaik. Sesuai hadis dari Anas bin Malik, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menggunakan pakaian terbaik yang kami miliki dan memakai wewangian terbaik yang ada pada kami, serta berkurban dengan binatang yang tergemuk yang kami punyai. Hadis riwayat Hakim. 4. Makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa buah kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dari Anas bin Malik. 5. Berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Disunahkan untuk pergi ke tanah lapang untuk mendirikan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in. 6. Mendirikan sholat Idul Fitri. Hukum mendirikan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad (yang ditekankan). Rakaatnya berjumlah 2. Untuk rakaat pertama melakukan takbir sebanyak 7 kali, sementara rakaat kedua dengan bertakbir 5 kali. Untuk waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakannya ketika matahari setinggi 2 tombak. 7. Menempuh jalan yang berbeda di hari Idul Fitri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi menuju sholat Id, beliau melalui suatu jalan yang kembali dengan melewati jalan yang berbeda hingga beliau melihat lebih banyak kaum muslim pada kedua jalan tersebut. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan yang berbeda pada hari Id. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. 8. Saling mengunjungi di hari Idul Fitri sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang yang senang berkunjung satu sama lain. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, cintaku berhak didapatkan oleh orang yang saling mencintai karenaku, orang yang saling duduk karenaku, orang yang saling mengunjungi karenaku, dan orang yang saling membantu karenaku. Hadis riwayat Al-Muwatta dan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.